Welcome. Jadi TikTok sama KFC, mereka ini mulai menjadi pesaing berat. Mana nyala apa tapi kopi nggak ada. Oh ini ada. Waduh, kopi ada. Red Bull habis. Iya. Kenapa kau bisa sebut KFC sama TikTok bersaing? Padahal mereka berdua berbisnis di bidang yang berbeda. Ya, karena sama-sama jual paha sama dada. TikTok KFC dulu KFC jual paha ayam dada ayam. Kalau TikTok sama paha dada orang. Oh, berarti. Tapi gorengnya di neraka. Berarti kau itu kau berarti mengejas semua. Ya, tapi kan dilihat-lihatin aja lah. Semua orang yang di TikTok itu menjual paha dan dada kau bilang. Iya, maksudnya itu jual ya. Betul itu. Betul itu berarti. Kalau di TikTok tuh orang yang di TikTok itu rata-rata ya berarti. Rata-rata menjual paha dan dada. Kalau kau iya enggak nih? Kalau enggak ngejual paha dan dada, akunnya enggak laku. Dia enggak FYP nah. Berarti yang followernya banyak itu akun yang seperti apa? Iya, itu pertama akun ya biasa TikTok itu yang FYP kayak ya yang jual paha dan dada tadi. Kalau yang edukasi sih malah enggak terlalu ini ya. Ada FYP juga. Atau beli follower. Jika Anda ingin membeli follower, hubungi Batam Digital Advertise. Nomornya kami letakkan di bawah. Follow Instagram Amanah Kurir. Jasa kurir terpercaya. Kok jadi iklan Amanah Kurir? Itu harus diselipkan, Bang. Oh iya, harus. Jadi Batam berbangga sekalian. Jadi seberapa bermanfaat TikTok buat kau? KFC dulu, seberapa bermanfaat KFC? Oh, itu sangat bermanfaat, Bang. Karena aku doyan ayam. Oh, doyan ayam. Khususnya paha. Aku kalau mau segala macam jenis paha aku doyan. Segala macam jenis paha babi. Asal jangan kimpat. Apalagi soy pendek. Babi. Jadi KFC bermanfaat. Ada faedahnya meskipun gak ada gizinya. Jadi kau bilang KFC itu makanan nggak bergizi. Ada, cuma lebih banyak mudarat daripada manfaat ya kan. Sama kayak merokok berarti ya. Merokok tuh ada manfaatnya juga. Ada. Di mana letak manfaatnya? Di YouTube ada, Bang. Rokok ini kan mengandung tembakau. Nikotin. Nikotin itu membantu mencegah kanker Parkinson, Bang. Mencegah kanker Parkinson. Parkinson itu termasuk penyakit bahaya juga sih kalau salah. Itu apa? Bos Nazi dulu, kawan SD gue. Adolf Hitler. Dia kan kena Parkinson, Bang. Dia nggak merokok. Bos Nazi itu dia bunuh satu kabupaten tapi nggak merokok dia, Bang. Dia bunuh aja. Jadi bermanfaat. Ada, merokok tuh ada manfaatnya, Bang. Tapi lebih banyak yang racunnya. Manfaatnya cuma satu. Jadi ada dua opsi nih. Manfaatnya banyak. Duit. Keuntungan bagi negara. Kalau sebenarnya secara saintifik ada Bang manfaat rokoknya. Kalau katanya ya, kalau ibu hamil yang ibunya itu notabene perokok, itu kalau nggak salah kinerja otak janinnya itu lebih sehat, lebih optimal daripada yang nggak merokok sama sekali. Iya, Bang. Gimana? Coba kau jelaskan lagi. Ada, Bang. Ada, Bang. Kinerja otak bayinya lebih optimal untuk ibu hamil. Kenapa di rokok tertulis bahwasanya tidak sehat untuk janin kan? Nah, memang iya, Bang. Agak konsisten. Cuma manfaatnya ada di situ, Bang. Dia bilang merokok. Itulah untuk ibu hamil itu apa tadi? Gimana? Bayinya kinerja otak bayi akan lebih bagus untuk ibu hamil. Di mana kau cari? Di mana? Ada, Bang, tunggu ya. Ada cuma pengen kenalan aja tuh gimana? Iya, belum ada sebelum masalahnya. Asli belum ada. Abang tinggal pilih 10 manfaat rokok.
YT Crash, tapi YT Crash sudah kemarin di take down dengan akunnya, jadi buat baru lagi dia. Sekarang udah nggak ada lagi. Informasi negatif mengenai rokok dan kebiasaan merokok sudah kita dengar sejak lama. Hanya itu berdasarkan hasil riset dan kebenaran tersebut dianggap mutlak dan tidak perlu diperdebatkan. Tapi tidak demikian halnya dengan para peneliti maupun ilmuwan. Mereka terus mengadakan penelitian seputar dampak rokok dan merokok bagi kesehatan dengan berangkat dari dasar pemikiran yang netral. Mereka coba menggali adakah zat yang terdapat di dalam sebatang rokok untuk kesehatan manusia yang selama ini sudah diberi stigma negatif secara luas. Nah, mana? Merokok mengurangi resiko Parkinson. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa merokok melawan penyakit Parkinson. Sebuah penelitian terbaru menebak kuat bukti sebelumnya yang melaporkan bahwa merokok dapat melindungi manusia dari penyakit Parkinson. Secara Mereng khusus, gitu jalan. penelitian tersebut menunjukkan hubungan temporal antara kebiasaan merokok dan berbagai Ada nilai manfaat. pengaruh positif merokok terhadap perbedaan yang Tapi cuma signifikan 10 yang baru ketika ditemukan. risiko Parkinson Tapi ribuan ya nggak apa-apa. masih merokok lebih kuat dan cepat sembuh dari serangan jantung dan stroke. Jadi ini bertentangan ini dengan ini ya, yang nomor 2 ya. Nomor 2. Merokok lebih kuat dan cepat sembuh dari penyakit jantung dan stroke. Di rokok tertera merokok dapat menyebabkan serangan jantung. Iya, ini kan Bang, ini kan dalam arti kata maksudnya itu kandungan rokok itu bukan berarti kalau misalnya kita terus merokok itu jantung sehat, enggak. Cuma kandungan yang ada di rokok itu bisa itu berfungsi untuk itu juga. Berarti Bukan berarti, tapi kalau untuk orang yang terus merokok tuh enggak juga lah kan. berarti ada cara mengkonsumsinya juga. Nah, ibaratnya obat ada dosisnya berarti kan. Berarti ada cara konsumsinya juga rokok ini. Apa cara konsumsinya dihisap? Kayak maksudnya gini, dosis konsumsinya itu Ya, ada. mungkin Kenapa nggak ada. diterakan ditulis? Karena tahu ini nggak bakal familiar nanti. Karena orang udah itulah tadi katanya dengan stigma negatif yang selama ini kita tahu gitu kan. Kayak kurang apa gitu. Jadi konten hari ini merubah stigma gitu. Iya. Merubah Bukan stigma bahwasanya rokok menyebabkan kanker. bisa menyembuhkan kanker. Bisa menyembuhkan kanker rokok. Padahal menyebabkan kanker. Kontradiksi. Kontradiksi. Makanya itu tuh harus ada orang yang benar-benar paham di sini sebenarnya. Sama lah kayak obat apa ya, misalnya obat batu atau obat sesak napas. Obat sesak napas itu kalau misalnya kita konsumsi berlebihan, kita nggak bisa tidur, Bang, karena dia mengandung pseudoephedrine. Yang mana ephedrine itu jadi bahan inti untuk membuat ini ya, apa, sabu-sabu ya. Nah itu Jadi overdosis. overdosis. Sama semua lah obat, bahkan Paramek gitu kan, obat-obat Panadol kalau misalnya ini dipakai untuk kalau dengan dosis yang berlebih pasti ini juga, Bang, bisa overdosis juga, padahal maksud- intinya menyembuhkan kan. Maksud aku gini, kenapa nggak diterangkan di rokoknya cara mengkonsumsi yang baik dan benar? Walaupun stigma orang udah jelek, udah buruk, ya kan? Padahal itu bisa menaikkan nilai jual, Bang ya. Ya itu. Mungkin targetnya itu memang untuk orang bodoh rokok ini, Atau- Bang. Atau dia bisa merubah tempat distribusinya bahkan. Yang tadinya rokok ini jual di warung, jadi jual di toko obat. Iya, maksudnya itu kan karena stigmanya nanti kan mentang-mentang rokok ini kalau ditahu sisi negatif positifnya, Bang. Nanti anak kecil pun dibolehkan merokok kan jelek juga kan. Apalagi kan itu kan kayak melanggar etika juga. Sama kayak narkoba berarti. Ya, Nah, sekarang sama kayak narkoba. Ya kan? Narkoba kan ada digunakan untuk obat kan? obat. Bius. Iya kan? Morfin tuh bius ada. Kenapa nggak dibikin aja dilarang aja sekalian untuk distribusinya di Indonesia ini rokok sekalian sama kayak narkoba? Karena apa? Kalau seandainya tadi kau bilang kalau seandainya Ini dibikin kalau aku jawab nanti, Bang, aku dibilang melangkahi para dokter. Enggak, ini pandangan sebagai orang awam aja lah ya. Sebagai kita orang-orang umum ya kan yang berbuat
yang kurang Yang hobi nonton YouTube. yang hobi nonton YouTube, yang Jadi, kurang referensi, dapat referensi kan? dari YouTube. ya dapat referensi dari sini, kan? Entah benar atau tidak. Ah, gitu. nggak tahu itu ya kan. Ya siapa tahu nanti ada yang membetulkan ya udah bagus gitu kan. Betul kan kalau dia Nah, tahu. tinggal tag aja kita. Nanti kita panggil. Jangan lah. Enggak, pokoknya kalau kayak narkoba kan itu kan udah di luar ini kan, di luar. Kayaknya memang dari dulu narkoba itu nggak dibolehin untuk umum, gitu kan. Ganja dulu boleh. Ganja itu sebenarnya nggak, aku nggak setuju sih. Nah, kalau ganja masuk. itu masuk dari kategori Padahal di narkoba. Indonesia itu A1 itu. Penjara paling atas itu. Paling atas, bukan kan? paling bukan paling berat. Padahal itu kalau untuk ini Bang ya, kalau nggak salah aku nengok di mana kemarin. Meja-meja mebel-mebel kayak gini rata-rata dari serat ganja Bang. Makanya dia lebih bisa tahan lama. Jadi kalau kamu mau mabuk sih, Kalau ada toko mebel kebakaran, ini saya asapnya nge-fly. tapi betul nge-fly. Serat ganja. Nge-fly. Nge-fly. Masuk rumah sakit lagi. Nggak nge-fly aja itu Bang. Keluar duit juga. Iya Bang, kalau ganja itu aku kurang setuju lah kalau saya masuk dalam kategori narkoba kan. Mungkin itu malah itu kayak ini sih, kayak lebih cocok kayak dibikin obat herbal, kategori obat herbal. Cuma ada dosis tertentu gitu. Sama kayak ini ya, apa namanya? Oh, tapi kalau seandainya nggak dimaksud narkoba, jadi nggak ada undang-undangnya kali. Iya, soal Konsumsinya nggak ada undang-undangnya. katanya itu nggak bisa itu ditangkap. Sama kayak orang ngelem. nah, Orang nggak ada ngelem, undang-undangnya. nggak ada undang-undangnya kan? Cuma disuruh pulang aja kan. Ya. Kalau dia mabuk lem, nggak ditangkap kan? Nggak ditangkap. Diusir. Diusir, bubarin aja suruh pulang ke rumah. Ya, di rumah ngelem lagi. Oh iya itu, di situ Iya. pemerintah dikasih undang-undang, maksudnya itu masuk kategori narkoba. Iya, kayak gitu Bang. Mungkin ya. Iya Cuma kan? menurutku kalau untuk ganja sih kayaknya karena selain ganja bahkan kalau tumbuhan banyak yang lebih memabukkan Bang. Kecubung. Kecubung, kumis kucing juga Ada orang mati gara-gara kecubung kan? ada. Cubung. Padahal itu lebih parah daripada ganja. Bodoh ya, goblok. Kau pernah ngisap kecubung? Pernah. Apa rasanya? Ya, ada rumah kan yang kayu. Lumayan kayak kayu gitu ya. Jadi habis mabuk ngisap cubung karena mau beli ganja ya nggak ada lu kan, duit nggak ada, gratisan lah pete. Ya udah pas keluar dari itu tiang tuh 2 jadi 4 Bang. Jadi 8, lama-lama bertambah tiang itu. Ini aku mau jalan kok tiang semua. Banyak itu, banyak. Yang kau isap. Enggak tahu Bang. Aku kalau kayak gitu kemarin tuh nggak nyampe. Mungkin sebatang nggak nyampe. Bagi-bagi kan. Kau metik sendiri kecubung. Enggak, itu dari rumah kawan. Ada. Udah ada memang. Berarti dia memang mengkonsumsi kecubung. Memang itu Bang. Dicampur sama daun pisang sama daun pepaya kering. Berarti memang ada orang yang mengkonsumsi. Klaras, tahu daun klaras kan? Apa daun pisang yang kering itu? Berarti memang ada orang yang mengkonsumsi kecubung. Ada. Tapi nggak dimasuk kategori narkoba. Beruntunglah Anda yang mengkonsumsi kecubung. Iya Bang, memang. Terus kalau ini lagi apa? Apa ya, daun apa namanya? Waktu kau ngisap kecubung ini, aku lebih tertarik dengan cerita waktu ngisap kecubung. Jadi kalau itu dibikin kayak rokok. Jadi ceritanya pertamanya gini Bang, aku kan waktu itu kerja part time di asrama haji. Jadi hari itu aku telat bus karena jam 6, jadi aku pergilah balik ke rumah kawan. Dia ini kayak kepala gangster gitu lah intinya. Gangster cubung. Jadi karena waktu itu kan aku datang, biasanya aku datang ke rumah dia kalau lagi hutang tuh kan. Sekali datang aku dia pakai andu aja. Oh iya, aku belum ada duit. Enggak Bang, aku cuma mau numpang tidur kok, gue bilang itu. Aku nggak kerja kok hari ini, enggak. Dimasainnya mie. Baru dia keluarkan ini tembakau 87 ya. Rokok. Yang itu lintingan itu. Tingwe kan, linting dewe. Kata orang Jawa. Jadi aku heran aneh digunting-guntingnya Bang. Apa Bilang, yang linting? jadi aku udah curiga, itu ganja enggak? Bukan. Mana ada duit aku beli ganja katanya kan. Waktu itu ganja udah dilarang. Udah lah Bang, itu tahun 2014-an. Oh ya, politik 2000-an ya. Aku pun itu waktu itu pun kalau nggak salah narkoba udah mulai susah kan. Udah zaman Jokowi susah. Jadi aku bilang apa itu Bang? Cubung. Aku udah tahu kan kalau kecubung ini memang mabuk kan ya, cuma kan belum secara langsung belum pernah konsumsi. Ya udahlah, habis makan mie dimasakin dia, bakar ikan, ya kan. Dia kan kayak tinggal di pedalam-pedalam gitu kan, dorong keluar situ kan.
Jadi dari bakar ikan cuma cemili sambil ngisap itu. Puyeng pala aku. Pertama ngisap Kayak biasa bang, sama kayak mancai juga sih bang, kayak teh dibakar gitu kan. Kayak puyeng pala aku gitu kan. Pada akhirnya hisap terus, enak ya kan. Tapi susah mau berdiri bang. bisa membeli Iya. efeknya. Kayak kaki ini kok Gemetar. bakar. Kayak orang habis nembak 4 kali gitu. Kopong lutut. Sampai squirt ya. Squidward gitu. Sebenarnya kecubung bagus juga dibisniskan. Iya. Nah, ini kalau seandainya kecubung dibisniskan sama orang dijual gitu kan. Dia masuk kategori narkoba besoknya. Iya. Gak Takutnya apa-apa kan sebelum masuk kita udah walaupun tuh. udah kaya dulu ya. Iya udah gaya dulu baru masuk ya. Kalau Tapi- pensiun Tapi diganti lagi sama jamur. Jamur tai sapi. Nah, Tapi jamur tai sapi ada undang-undangnya nggak bang? Ada bang. Itu masuk kategori narkoba. Narkotika. Narkoba bang. kecubung tidak. Narkotika. Coba kau cari. Kecubung itu tangkap Apakah nggak kalau menjual kecubung kecubung? termasuk dalam kategori narkoba? Terus yang Raffi Ahmad itu yang ketangkap itu gara-gara konsumsi daun apa deh? Kecubung. Nah, memang kan obat kan. kecubung kan banyak orang. Enggak bang, dia kayak sejenis isap begitu enggak sulit. Itu Kalau yang sejenis isap pak, dia bilang sejenis isap. Banyak. Dia nggak mabuk tapi. Rokok. Langsung dapat. Apakah kecubung? Menurut Badan Narkotika Indonesia, kecubung merupakan salah satu tanaman yang memiliki efek layaknya narkoba kan sangat disarankan untuk tidak menyalahgunakan. Oh, udah berarti udah masuk kategori narkoba, Bang. Udah masuk kategori narkoba. Iya. Semenjak itu kalau nggak salah kejadian Raffi Ahmad itu, Bang. Salah satu tanaman yang memiliki efek. Makanya Raffi Ahmad itu waktu itu kan nggak tahu mau ditahan gimana kan. Tapi kalau kecubung halus Aneh, Bang. tapi banyak itu orang bikin konsumsi kecubung. Makan kecubung ada yang jadi batu. Iya. Itu nonton channelnya di Santoso itu. Pakai Bobon. Manusia goblok. Oh, Bobon. Jadi ya, terus habis kau makan kecubung. Isap kecubung tadi, Iya kayak lutut gemetar, efeknya. Ya pertama gitu kan karena mungkin kebanyakan karena aku kayaknya belum pernah narkoba yang begituan jenis begituan. Karena kau nggak narkoba ya kan. Dulu pernah. Oh, Ya, tapi aku dulu psikotropika lah. aku narkoba juga. Nagasari koket bawah. Nagasari apa bang? Nagasari Nah, itu- kalau di sini apa namanya? Ya Nagasari lah. Enggak. Apa namanya Nagasari? Lepat, lampet. Lempet kau. Orang Medan lampet bilang lampet. Iya bang, lampet bang. Nggak percaya. Nagasari lah. Nagasari itu bahasa apa coba? Jadi Medan apa? Naga Bonar gitu. Nggak bos. Lampet. Iya bang, lampet namanya. Lampet. Kue lampet. Lempet lah memang. Wah, kue lampet. Ini bang, nggak ada aku. Lampet kan. Tapi biasa kita nggak ada PM. Lampet. Beda isinya. Kau tengok Nagasari aja kau nggak tahu yang mana Nagasari yang mana. Lepat ini bang. Ini Nagasari itu isinya pisang. Iya, Di lepat pinggir- pisang bang. Lape. Tadi kau tulis lempet, hasilnya beda. Itu lampet bang, kayak aku bilang kan sama juga bang. Apanya? Satu klan juga. Benih-benih apa kayak gitu. Bening-bening lemir kan kue. Lampet adalah jajanan tradisional Batak yang berasal dari Tapanuli, kan? Kue ini biasanya dibentuk menyerupai limas, dibungkus pisang. Iya. Dibungkus Lampet. daun pisang. Iya, cuma metodenya sama bang, cuma bahan-bahannya kan beda, agak beda, ada bedanya lah. Tapi aku lebih ke partai lampet sih, lampet lebih suka aku, karena pakai pulut kayak mas, masalah gue. Iya pakai pulut. Kalau Nagasari Itu kan nggak pakai pulut, pakai tepung kan? Iya. Iya kan, kalau pakai tepung tuh namanya lepat. Lepat itu pakai ubi. Ya dia satu marga lah itu bang namanya, cuma teksturnya aja. Bahan bakunya. Satu kategori itu. Ini apa? Beda-beda rasanya. Nah, beda-beda Urusannya jenis lepat, lampet dan kecubung. Ibaratnya kan kayak risol pastel. Risoles. Risol pas. Kan itu kan mirip-mirip. Kalau pastel, Kalau pastel dengan risoles sama. nah abang aja bilang sama, padahal itu beda bang. Beda. Bang. Risoles risol. Pastel tuh karipap sama Oh, pastel ya. Pastel itu epok-epok. jalangkote. Orang bahasa apa jalangkote? Bahasa Makassar ya? Jalangkote bang.
Kecubung? Apa urusannya? Ya kok jadi kelampen bang? Dari kecubung. Nah, terus kecubung tadi? Ya itu. Nah, udah kau isap, Awalnya efeknya, gemetar, ya, habis itu gemetar, berapa lama kan. kau mengalami itu? Nah, karena aku emang kalau kawan tengok kawanku biasa aja bang, cuma kayak bodoh-bodoh juga. Ya sama kayak ngeganja juga. Enggak. Cuma kalau ganja tahu-tahu tahu tiwi. Kan? Pertanyaan aku, kawan kau nih bodoh dari kecil atau? Enggak bang, dia termasuk orang cerdas bang, makanya diolahnya itu. Waktu itu belum sih. Belum narkoba. Beli berarti dia. Enggak bang, ada di sana tanamannya. Orang kan tiban dekat apa itu kan masih hutan-hutan bang. Dekat ruli-ruli itu kan masih ada hutan-hutannya juga. Apalagi dekat Kampung Flores sama kalau Kampung Batu kan udah SMA kan, udah kebun kan. Kalau Kampung Flores itu belum ini bang. Di Tiban ada dua, Kampung Bata, Kampung Flores sama Kampung Melayu. Tiga Kampung Melayu. Tiga. Tiga sih. Lama nggak efeknya? Lama. Kalau waktu itu aku karena saking apanya tidur aku bang, tidur. Bangun-bangun masih ada agak-agak kelihatan gitu lah. Kayak linglung, agak-agak linglung pas bangun itu. Siapa aku? Mana rumahku? Aku siapa? Aku di mana? Jadi pertama kali dan terakhir kali. Iya itu pertama dan terakhir. Baru sisanya waktu itu karena tahu-taunya itu ngeganja lah. Tapi ganja pun itu nggak terlalu apa kayak. Akhirnya kami cari hal yang mirip sama ganja. Apa? Kumis kucing. Kumis kucing juga bisa memabukkan. Nggak mabuk, cuma puyeng-puyeng aja pak. Power itu aja. Efeknya ditekak tenggorokan tuh kayaknya sama. Dehidrasi. Gitu kan. Dijemur dulu. Iya dikeringin dulu. Kalau kami karena mau cara cepat kami tongseng. Tapi nggak pakai minyak goreng bang. Kalau pakai minyak goreng tanggung, masukkan irisan bawang, irisan cabai, tumis. Fungsinya berapa? Iya, terus ya itu belum Kucing. pernah tahu kumis kucing. Kucing belum, kayaknya bukan aku aja lah. Pasti kurasa tanda ada yang nonton video ini, ada kalian yang pengguna kumis kucing ya kan. Berikan testimoni Anda. Kumis kucing? Sertakan video dan Cara makainya sama bang. sama kayak Dilinting juga. Dilinting juga. Cuma karena waktu itu apa? Jadi biar bisa mabuk itu butuh berapa kucing itu? Tumbuhan. Itu kena enggak daripada bahas itu mending coba pikiran kenapa itu namanya kumis kucing. Bentuknya enggak kayak kumis kan? Cuma ada ada sih ya. Kan emang kumis Nah, emang cuma kucing aja yang punya kumis. Anjing pun ada kan lele. Kumis lele, kumis anjing haram. oh karena kumis kucing halal jadi boleh bisa. Iya bang, aku bingung aja. Ya, terus kumis kucing itu kau tahu dari mana? Dari mana kau bisa tahu bahwasannya kumis kucing itu Ada dari kawan-kawan juga. bisa memabukkan? Kawan-kawan juga anak-anak pang. Karena aku dulu sempat ngepang-ngepang juga. Bukan ngepang, Kau dulu anak apa? jalan-jalan itu. Ya hidup di jalan juga dulu. Gabut ya. Dia bilang semua orang Dia numpang, tapi bukan di generasimu. Enggak, Generasimu kan masih di Maimar. dia bilang hidup di jalan. Cuma Imar, Enggak semua orang hidup di jalan itu anak pang. iya enggak anak pang, aku bukan anak pang. Ojol itu bukan anak pang. Kira ojol. Kira ojol Enggak, anak pang. kan ada anak jalanan, ada anak pang. Kalau anak pang ini kan sebenarnya bagi aku kalau pang itu yang kayak orang yang punya aliran musik pang tersendiri buat komunitas tapi hidup di jalan biasanya sih gitu. Kayaknya sih gitu. Pang itu aliran musiknya musik, atau genre. kan? Nah, kenapa bisa di Haluan politiknya. ada politik haluan pang? Pang itu tidak berpolitik, tapi dia hanya mantan anak pang. Oh iya, enggak. Kritisi. Oke. Kritisi lah. Kritis. Kenapa kali sepatu anak pang itu harus berwarna merah? Misalnya kenapa rambutnya berwarna Berwarna. Tahu ada juga anak pang rambutnya kuning. misalnya kenapa? Dia bukan apa rambutnya kuning ya. Ini nangis, Sparta. Sparta. Achilles. Nah, jadi kau tahu dari orang-orang tuh. Ah iya. Kumis kucing itu bisa Pokoknya memabukkan. Kau dulu- cari lah. Dulu iya, karena dulu kan jejak-jejak bersama mereka itu kan segala macam yang bisa memabukkan lah bang pokoknya. Mulai dari konsumsi paramek gitu kan. Paramek bisa memabukkan. Iya, karena gini bang. Kalau Enggak, ini misalnya- paramek bisa memabukkan atau overdosis? bodoh bang bikinnya bang. Bodoh. Dua biji bodoh. Kalau orang yang kuat ya aku nggak kuat bang maksudnya. Paramek itu kalau kita saya walafiat. Itu overdosis berarti. Sama kayak ini pil anjing, pil apa? Pil apa? Distro. Distro. Nah, gini. Itu Kenapa? overdosis bukan memabukkan karena apa menurut kamu? Kenapa aku bilang kayak gitu? Tanya sama Harvey yang pernah Pertama distro, aku dulu nekan distro SD waktu itu. Kalau bicara distro, dia ini pemasok distro keset Pak. Gembong ya rumahnya ya, kartel distro ya. Kartelnya di situ. Ada dua korbannya yang berdistro, ada nama dia. Ah, dia yang jual lah.
distro sampai 10 kayak kawanku. Nggak tahu lah ya kan kalau zaman sekarang distro nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan 10 udah efek kali.